Kali ini kita lanjut ke bagian download template Argon Dashboard 2-nya. Argon Dashboard 2 Tailwind ya. Nah, kalian bisa download di sini Argon Dashboard 2 Tailwind Creative Team. Nah, nanti kalian bisa klik free download dan download zip download ya. Setelah download, kalian akan dapat ini file zipnya dan ekstrak ke nama filenya aja langsung. Nah, kita buka. Di file ini ada build. Oke, di file build ini ada pages, halaman apa saja, misalnya sign in. Kita buka sign in ya. Sign in bisa kita buka di sini. Nah, tampilan seperti ini. Tapi sebelum kita menerapkan sign in atau template di bagian halamannya, kita tambahkan dulu Tailwind config JS-nya. Kita buka di Visual Studio Code. Oke, nah ini kita lihat dan Tailwind config JS kita juga kita buka. Ini kita split right, biar terlihat perbedaannya. Nah, di sini ada plugin, kita copy. Oke, setelah kita copy, kita masukkan ini ya, preset sampai dengan theme. Kita lihat theme, varian, plugin. Nah, ini kita copy semuanya sampai preset ya, dari theme sampai plugin. Kita paste, save. Nah, sudah berhasil, tidak ada yang error. Kita tinggal tutup. Selanjutnya kita masuk ke slicing ya, bagian tadi build. Nah, sebelum kita slicing, jangan lupa kita copy paste dulu bagian aset ya. Copy, terus kita masuk ke bagian ini ya, bagian project kita. Ini saya simpan di root dari Argon. Ini file project kita, inersia Argon. Lalu kita ke public. Nah, ini kita paste ya. Oke, setelah kita berhasil paste, kita lanjut ke bagian pages. Kita buka signin.html. Ini kita buka di bagian open with code ya, Visual Studio Code. Kita lihat ini sign in. Nah, pada halaman sign in ini kita bisa terapkan di ini ya, resource view app.blade.php. Ini kita split aja, split right. Kita lihat apa saja yang bisa kita tambahkan. Nah, ini kita bisa lihat dari meta dia ada ini ya, compatible for ini. Kita tambahkan saja. Lalu bagian link ini kita tambahkan juga untuk favicon ya, fav icon. Dan lalu untuk font dan icon dan main stylingnya kita copy, pindahkan ke bawah dari title. Ini ada font bawaan dari Laravel-nya, kita tiban aja. Nah, ini. Lalu kita lihat di bagian body.
ada, CSS yang kita bisa copy bagian body, lalu kita paste, terus di bagian bawah body ada, link JavaScript, kita bisa paste juga. Nah, setelah kita paste, kita hubungkan ke bagian, file tadi ya, file aset yang tadi kita taruh di bagian public asset. Gimana caranya? Kita tinggal tambahkan masing-masing link ya. Di sini kita bisa tambahkan double curly brackets, lalu, tutup kurung gini, lalu petik satu, terus kita tulis aset gini ya. Nah, ini kita sama, kita lakukan juga ke lain, favicon, kita tulis aset gini. Oh, ini salah nih, pantas warnanya agak berbeda ya. Ini double double curly brackets-nya harus di dalam petik 2 ini. Nah, lalu ditutup dengan tutup kurung dan kita, tambahkan tulisan aset di depannya. Ini HTTPS nggak usah, ini HTTPS juga nggak usah. Nah, ini yang aset. Nah, kita tambahkan set. Nah, ini juga aset, set seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, ini juga aset seperti ini. Dan juga bagian JavaScript-nya ya. Set. Lalu ini juga terakhir kita tambahkan double curly bracket, tutup kurung, tanda petik jangan lupa, lalu tambahkan aset. Oke, sip. Tinggal kita coba cek dulu bagian, nah ini di bagian kita, gaji kita ya, localhost 8.000, kita klik login. Nah, ini ada perubahan ya, CSS-nya, terus kita klik CTRL-U untuk lihat kodenya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini linknya sudah menuju ke localhost 8.000. Ini juga fav iconnya sudah berubah. Kalau kita klik CTR klik, nah ini fav iconnya sudah sesuai. Untuk kita lihat lagi CSS-nya ya, dari icon, Leo icon benar, dan Argon dashboard CSS-nya benar. Kita klik juga untuk JS-nya benar ya, perfect scroll bar. Lalu Argon dashboard tailwind JS-nya benar juga, sudah benar. Berarti linknya tinggal kita sesuaikan untuk bagian login dengan tampilan Argon dashboard ya, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa slicing bagian, saya akan menggunakan ini kan, kalau dia ada sign up bentuknya seperti ini, lalu sign in-nya seperti ini. Nah, saya akan memakai, template ini di bagian sign up maupun sign in, dan juga mungkin, forgot password ya. Karena cukup, simpel dan rapih menurut saya dibandingkan kita beda-beda seperti ini ya. Nah, ini jadi ada beberapa bagian, itu bagian, navbar, lalu bagian kiri ini ada bagian, tombol atau bagian input dari email dan password untuk sign in, lalu bagian kanan bagian gambar. Oke, kita lihat di codingnya, kita bagi terlebih dahulu. Di bagian, coba kita lihat dulu ya, ini bagian navbar, lalu ini bagian main atau main, bagian halaman utama ya, konten.
Terus, kita coba, kasih ini dulu, komen biar kelihatan. Ini bagian judul sign in bagian kiri ya. Di kontainer, biasanya kontainer membungkus bagian, tuna ini. Berarti membungkus bagian kiri dan kanan. Ini coba kita kecilkan lagi. Nah ini bagian kanannya ya. Berarti di bawah dari flex wrap minus MX3 ini bagian kiri left ini end of F section misalnya. Terus ini bagian kanan ya. Nah, ini tutupnya. Nah, ini kita tambahkan misalnya bagian end of right section gitu. Eh, ini biar mempermudah kita ya untuk membaginya. Terus sisanya end section, lalu ada footer. Footer nanti kalau kita lihat bagian footer bagian bawah ini ya, ada kayak link lagi dan copyright. Oke, setelah kita lihat ini kita bisa add blade sudah selesai. Ini kita masuk ke bagian layout. Resource JS layouts, lalu kita pilih guest layout. Nah, ini guest layout bagian yang menangani untuk sign in, register dan juga forgot password sebelum masuk ke bagian dashboard ya. Nah, bagian dashboard yang menangani ada bagian authenticated layout. Oke, kita split lagi, split right. Terus kita lihat lagi bagian mana saja yang bisa kita ambil. Nah, body sudah kita tempatkan bagian app.blade.php. Nah, ini bagian paling penting dari template selanjutnya adalah bagian dimulai dari sini ya. Nah, bagian kontainer ini. Jadi kita bisa pakai nih kontainer sampai dengan main dan juga bagian left section ini bagian input akan dinamis ya pada bagian slot ini, nanti ini bagian left section atau content left section misalnya ya. Yang penting ada tandanya gitu ya karena ini kecil banget. End of content left section biar kelihatan. Nah, ini bagian left section kita nggak ambil, kita pilih bagian ini aja dari sini sampai dengan ini ya kontainer ya. Kontainer kita tiban ini yang sudah ada. Nah, terus bagian bawah dari left section kita ambil yang right section sampai dengan footer. Kita copy, kita taruh di bawah dari slot. Oke. Terus untuk ini akan menjadi apa? Portfolio ini kita pindahkan aja ke bagian atas ya sebagai JavaScript. Kalau di view dia harus taruh sini ya. Kita sederhanakan saja menjadi variabel misalnya year dengan ini new date year. Nah, ini kita taruh lagi di tadi footer script, kita ganti dengan double curly brackets, kita panggil nama variabelnya ini. Coba kita cek di bagian ini ya. Nah,
Ini di localhost kita sudah seperti ini, gambarnya sudah berhasil masuk, footer sudah berhasil masuk, tinggal di bagian live section yang dinamis tadi slot ya. Nah, ini bagian live section, kita lihat ini ada judul dan lainnya di bagian sign in. Kita lihat dulu ke bagian pages, out, lalu masuk ke login. Guest layout kita bisa tutup. Tugas kita di guest layout slicingnya sudah selesai. Masuk kita ke bagian login. Nah, kita lihat tadi yang bagian live section. Ini kita lihat dia memiliki ini ya. Tadi kalau kita lihat di bagian guest layout, coba kita buka lagi. Kontainer sudah masuk ya, kontainer sampai mana tadi bagian ini ya. Nah, ini nih. Kontainer Z1 flex flex wrap minus MX ini udah masuk, tinggal kita masukkan ini yang bagian sisinya sampai dengan judul dan terakhir di atas form. Nah, ini kita tertiban ya di sini misalnya set. Lalu dia sudah otomatis ada penutupnya, tinggal kita kasih penutup di ini berarti ada satu div lagi ya. Kita tutup divnya seperti ini, tinggal kita form kita kecilkan, lalu kita masukkan ke dalam sini ya, flex auto padding 6. Nah, ada berarti yang error bagian mana tuh? Kayaknya masih ada yang penutupnya kurang ya. Coba tambahkan. Tuh, penutupnya kurang satu. Jadi sudah eh, bisa kita cek lagi. Nah, benar posisinya sudah seperti ini. Tinggal bagian input teksnya ya yang masih kecil ini. Kalau kita sejajarkan coba dengan ini saja, kita sejajarkan dengan ini HTML-nya dari template. Nah, ini mungkin agak turun ya. Margin buttonnya nggak usah. Bisa di bawah. Sepertinya kita bisa langsung ke bagian input. Ini labelnya nggak usah. Nah, kita nggak pakai label, kita tambahkan di placeholder saja. Placeholder sama dengan ini email, dan bagian password kita tambahkan placeholder juga. Password. Kalau kita cek sudah ada ini labelnya masih ada, dan placeholder sudah ada, bagian password labelnya kita hapus. Nah, sudah seperti ini, tinggal ukuran dari teks input ya. Untuk teks input kita lihat email, ini bisa kita ambil CSS-nya ya, kita ambil. Nah, ini kita ke bagian resource, komponen, lalu teks input. Nah, di teks input kita ganti ya CSS-nya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, sudah seperti ini ya.
warnanya sudah sama seperti ini, tinggal kita edit lagi bawahnya nih ya, remember me, dan juga bagian button ya. Remember me bisa tambahkan karena checkbox nggak semuanya menggunakan CSS itu, coba mungkin di sini bisa kita IBAN kali ya. Coba kita cek. Nah, ini bisa IBAN seperti ini. Lalu untuk bagian button ya. Nah, button kita lihat lagi button. Nah, ini primary button. Kita bisa lihat ini ada di komponen, lalu primary button. Ini CSS-nya kita tiba lagi ya. CSS-nya IBAN. Lalu kita cek lagi. Ini Argon dashboardnya dan ini bagian ini ya. Forgot passwordnya bisa kita tambahkan di bagian remember me. Ini juga bagian tombol remember me-nya dia agak keluar gini ya. Berarti ada harus yang kita benarkan juga. Ini berarti button sudah, tinggal kita cek ini checkbox. Kita lihat bagian remember me. Ini ada penutupnya sepertinya. Ini hanya blocks dan juga margin top. Lihat ini ada flex item center. Ini bisa kita kerja di sini. Kita coba cek. Nah, benar sudah masuk. Tinggal ini kan kode ditambahkan margin top 4. Nah, sedangkan ini margin bottom ya. Ini juga margin margin bottom ya. Plus margin bottom 4. Kita cek. Nah, seperti ini. Tinggal bagian forgot password. Link forgot password kita pindahkan ke remember me biar dia sejajar. Kita tambahkan div. Nah, tinggal kita buat dia sejajar ya dengan flex item center. Nah, kalau ini kita buat dia justify between seperti ini. Dan untuk tombolnya kita buat dia biar lebih di tengah ya. Ini ada ms atau margin start. Kita hapus saja. Margin top misalnya 4. Nah, seperti itu, jadi di tengah posisinya. Seperti ini, tinggal ada tambahan untuk link di bagian sign up ya. Nah, bagian sign up bisa tambahkan di bawah dari button ini ya. Plus flex item center ini kita tambahkan. Hasilnya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Bisa kita tinggal, ini kayaknya terlalu jauh. Margin top ini jadi margin button aja. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira tampilan untuk sign in sudah. Coba kita klik sign up. Oh, ini salah HTML ya. Kita ubah linknya. Ini tag A kita ubah jadi link.
lalu href kita kasih petik 2, terus kita tambahkan ini route register ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat sebentar. Ini kenapa button primernya kembali? Kita coba cek button primary. Harusnya inline block faithful benar. Nah, sudah benar ya. Ya seperti ini, lebih compact tadi ya dibandingkan yang aslinya karena nggak ada. Kita tambahkan forgot password di sini dan juga link untuk sign up. Nah, terus kita juga bisa cek bagian layout, guest layout. Kita bisa tambahkan bagian link-linknya ya. Nah, ini sign up saya rasa sudah selesai, bisa kita close. Nah, ini bagian guest layout, ada bagian link nih, tag A, kita tambahkan saja link. Nah, kita tambahkan ini dashboard sepertinya. Nggak usah ya, ini dashboard bagian sign up aja. Nih, link. Lalu ini kita binding dengan titik 2 seperti ini. Kasih ini route, lalu linknya ke register. Begitupun ini ya bagian sign in, link. Kita tambahkan sini binding route login. Oke, kita coba tes. Sign up sudah masuk. Nah, sign up bisa kita rapikan ya, kita tambahkan judulnya dan juga ini kita bisa taruh di bawahnya. Bagian pages, out, lalu register. Nah, ini bisa kita split right, kita bandingkan dengan bagian login. Ini ya. Ini kita bisa tambahkan bagian ini dengan bagian lalu kita tambahkan tadi ada 3 ya. 1, 2, jadi ada 3 bawahnya. Kalau untuk form kita kecilkan dulu. Kita pindahkan ke dalam ini ya. Oke, tinggal ini jadi sign up. Sign up. Oke. Dan misalnya untuk ini kita pindahkan ya. Ini bagian link login kita pindahkan ke bawah. Terus ini flex, jadi flex kolom seperti ini. Cek lagi. Oke, untuk bagian margin startnya jadi margin bottom. Margin bottom. Nggak mau ya, kita tambahkan saja di sini mungkin margin top 4. Nggak mau mungkin karena link, jadi kita tambahkan saja if ya. Mas margin top
4. Nah, kita masukkan linknya. Nah, sudah. Tinggal kita tambahkan text center ya. Oke, seperti ini. Dan kalaupun kita mau samakan tadi ya, kita hilangkan labelnya, tambahkan placeholder, full name, oke, tambahkan lagi di email, hapus lagi, ini password. Oke, setelah kita tambahkan placeholder, masih ada bagian ini ya, password confirmation, kita hilangkan labelnya, terus kita tambahkan placeholder, password confirmation. Oke, dari password confirmation atau confirm password ya value-nya. Berarti ini placeholder-nya, placeholder confirm password. Nah, ini kita hapus saja labelnya. Oke, kita cek full name, email, password, confirm password. Oke, already register, dia akan ke sign in, forgot password. Nah, ini dia, kita rapikan forgot password, in forgot password. Nah, ini juga sama ya, kita bisa tambahkan bagian ini ya, kita copy, terus kita paste. Nah, ini bagian ini kita kopas saja ya, taruh di bagian ini, bagian tag paragraf. Nah, ini kita ganti judulnya jadi forgot password. Ini jangan lupa kita tambahkan di sini div penutupnya ya. Lalu ini kita masukkan nih sampai form, pindahkan tengah sini. Forgot password seperti ini. Ini forgot passwordnya malah mengecil ya. Coba kita lihat salahnya di mana. Oh, ini nih ya. Harusnya dia di delete. Masukin sini ya. Nah, seperti ini forgot password. Sudah itu kita coba nggak pakai label ya. Lagi-lagi kita ganti ke placeholder email. Nah, seperti ini. Kita lihat di sign up, sign in, sudah berhasil. Oke, kalau begitu untuk video kali ini sudah cukup. Kita slicing bagian guest layout ya. Ada bagian sign in, sign up, dan juga forgot password.